Halo kawan-kawan, kali ini saya ingin meluruskan ya informasi ataupun mungkin berita-berita ataupun mungkin ya di sosmed ya kawan-kawan mungkin banyak menemukan ya berita-berita miring ya tentang VTube yang mengatakan VTube sudah diblokir ya, sudah diblokir pemerintah, VTube sudah diblokir Kominfo, macam-macam lah ya. Saya bahkan juga kemarin sempat lihat juga di komentar video saya juga ada yang biasalah yang haters ya yang komentar ya syukurin ya apa aplikasi VTube-nya diblokir. Nah, sekarang sebenarnya apa yang terjadi ya kawan-kawan ya? Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu ya. Tolong disimak video ini baik-baik supaya kawan-kawan tidak keliru memahaminya apa sebenarnya yang terjadi di VTube ya. Oke. Pertama ya, ketika kawan-kawan login ya, maka kawan-kawan akan menemukan per pagi ini ya, per hari ini akan seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan login, kalau kawan-kawan masukkan data ya, kemudian kawan-kawan klik tombol masuk ini, maka akan muncul tulisan seperti ini, sistem maintenance. Oke, sistem maintenance. Nah, di sini tulisannya sistem maintenance. Nggak ada tulisan di sini, keterangan di sini yang mengatakan aplikasi diblokir. Ya, jadi tolong digarisbawahi itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang aplikasi VTube diblokir ya, berarti orang-orang ini gaptek ya, nggak gagal paham tentang IT. Kenapa saya bilang begitu? Nggak mungkin lah ya aplikasi VTube yang sudah diblokir kemudian aplikasi VTube-nya bisa mengirimkan pesan sistem maintenance. Nggak mungkin kan kawan. Kenapa? Kalau sebuah aplikasi sudah diblokir, maka 100% sudah dikendalikan oleh Kominfo. Ya, artinya apa? Kominfo sudah akan keluar statement di sini ada bukan sistem maintenance lagi. Mungkin ketika kawan-kawan klik aplikasi VTube-nya, mungkin yang keluar langsung aplikasi ini sudah diblokir. Atau mungkin ketika kawan-kawan buka async-counter, mungkin yang akan muncul adalah website ini sudah diblokir. Ya, tulisannya akan seperti itu ya. Nah, tidak akan ada tulisan sistem maintenance. Ini yang perlu digarisbawahi kawan. Jadi, apa yang diisukan oleh haters itu jelas-jelas keliru. Ya, itu mereka ini boleh dibilang hanya syirik ya. Atau mungkin mereka-mereka ini adalah orang-orang bayaran ya. Orang-orang bayaran yang pengen merusak citra namanya YouTube. Tapi mereka silahkan saja, mereka nanti akan menyesal pada akhirnya ya. Jadi bagi mereka-mereka yang nyinyir ya silahkan saja, itu haknya mereka ya. Bagi saya pribadi, saya tetap akan lanjut memperjuangkan VTube ini. Kenapa? Karena VTube ini memberikan harapan baru untuk kita kawan-kawan. Memberikan harapan baru untuk kita bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk kita dan keluarga kita. Itu yang perlu dicatat ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut ke pengumuman resminya VTube kawan-kawan. Nah ini ya, jadi pengumuman resmi dari VTube ya. Tinggal kita baca di sini ya, pengumuman resmi. Kabar gembira ya, seluruh VTuber ya, seluruh VTuber, aplikasi VTube akan menjalani maintenance ya, sistem mulai tanggal 17 Februari ya, Februari 2021 sampai dengan awal Maret 2021. Ini memang cukup lama ya kawan-kawan ya. Kita baca lagi. Jadi dia akan maintenance cukup lama ya, mulai dari 17 Februari sampai dengan awal Maret ya. Berarti cukup lama ya kalau hari ini tanggal 17 ya, benar ya 17 berarti per hari ini ya, per hari ini sampai dengan awal Maret 2021 nanti. Ya berarti sekitar hampir 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu ya. Nggak sampai ya, tinggal ini kan Februari tanggal 28 ya, berarti 17 ya, berarti sekitar ya lebih dari 1 minggu ya, lebih dari 1 minggu ya, hampir 2 minggu lah. Nah, kemudian VTube dan async-counter akan mengalami offline ya, akan offline sementara dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan seluruh regulator untuk proses legalisasi dan menyambut VTube 3.0 yang 100% legal ya. Artinya di sini apa kan kawan? Artinya di sini VTube sedang menyempurnakan sistemnya ya, karena sebelum ini kan sudah ada itu diskusi dengan OJK ya, diskusi dengan OJK, kemudian OJK juga sudah memberikan beberapa masukan, beberapa arahan. Nah di sini VTube menyempurnakannya kan kawan, menyempurnakannya karena VTube pengen taat dengan aturan yang berlaku. Bukan berarti apa namanya VTube selama ini ilegal, enggak kan kawan. Jadi selama ini VTube juga sudah mengantongi izin-izin ya, baik itu dari Kominfo ya, ataupun kemarin terakhir itu ada dari OSS ya, dari OSS. Nah itu juga izin, tapi belum sempurna. Jadi boleh dibilang VTube ini sedang menyempurnakan izin-izin tersebut, dan kemudian VTube ini sudah mendapatkan angin segarnya lah, sudah mendapatkan angin segarnya. Nanti kita tonton videonya ya, dan nanti terakhir sudah mendapatkan angin segarnya dari OJK kawan. Jadi artinya VTube ini sebentar lagi akan sempurna. Jadi bagi kalian yang nyinyir ya, siap-siap aja menerima kabar buruk bagi kalian. Ya, kalau bagi kita VTuber ini adalah kabar gembira, bukan kabar buruk. Kenapa? Karena VTube nanti tidak ada lagi celah buat kalian yang haters, buat kalian yang nyinyir untuk menyerang VTube. Ya, untuk menyerang VTube karena VTube sudah sempurna. Oke, kita lanjut ya, baca lagi. Beberapa perubahan di VTube 3.0 sebagai berikut. Yang pertama yaitu UI atau UX ini berhubungan dengan sistem yang ya. Akan ada fitur terbaru ya.
Nah, akan ada fitur terbaru yang menarik. Nah, ini nanti kita lihat nanti pas di aplikasinya launching ya kawan-kawan ya. Jadi saya bilang di sini sabar aja menunggu ya. Kita akan disuguhkan nanti dengan aplikasi baru yang lebih menarik tentunya dengan fitur-fitur baru ya. Kita tunggu aja apa itu nanti kita lihat ya. Oke, nomor 2, cara registrasi yang baru. Ini juga belum tahu ya, nanti kita tunggu aja. Nomor 3, membangun exchange counter sendiri yang lebih aman dan nyaman untuk aplikasi di dalam aplikasi Fitup. Nah, berarti ini kalau dilihat ya, mudah-mudahan aja ya, saya nggak salah paham ya. Di sini exchange counter sendiri yang lebih aman dan nyaman di dalam aplikasi Fitup. Artinya exchange counternya kemungkinan besar nanti akan ada di aplikasi Fitupnya kan kawan. Jadi bukan berupa website ya. Nanti kita coba lihat ya. Mudah-mudahan aja saya tidak salah paham di sini ya. Oke. Yang nomor 4, menyambung sistem Fitup dengan aplikasi fase kedua. Nah, ini fase e-commerce kan kawan. Jadi artinya apa? Artinya fase e-commerce, pasar online ini sudah di depan mata kan kawan. Ya, sebentar lagi ya, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Fase e-commerce ini akan buka ya. Ya, kalian yang nyinyir ya siap-siap saja nanti akan nangis ya. Kenapa kok Fitup makin berkembang kan itu ya. Kenapa kok Fitup semakin berjaya ya. Karena apa? Karena Fitup ini memang niatnya bagus kan kawan. Niatnya bagus, tidak ada niat Fitup untuk menipu. Ya, ingat ya, tidak ada niat untuk menipu. Kenapa saya berani bilang begitu? Saya ini member, saya ini pemain kan kawan. Ya, jadi selama ini saya main, nggak ada istilahnya duit kita disetorkan ke Fitup itu nggak ada. Jadi tidak ada satupun sepersen pun uang kita itu disetorkan ke rekeningnya Fitup, itu nggak ada. Jadi bagaimana caranya Fitup menipu? Jadi nggak mungkin kan kawan. Jadi logikanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian kedua. Nah, ini ada pengumuman bagian kedua ya. Harap kepada seluruh VTuber untuk tenang karena seluruh informasi dan VP akan tetap aman. Nah, ini juga ada beberapa anggota yang ragu-ragu ya, kalau selama maintenance nanti, itu kan tanggal 17 Februari sampai dengan awal Maret 2021, berarti kan kurang lebih hampir 2 minggu ya. Ini kan cukup lama ya, terus nanti data saya gimana? Data VP saya yang udah saya kerjakan, saldo saya sudah banyak, terus nanti tiba-tiba hilang bagaimana? Nah, di sini kan udah ada penegasan kan kawan. Jadi seluruh data ataupun informasi tetap akan aman ya. Artinya tidak akan hilang kan kawan. Informasi kita juga aman, diamankan oleh Fitup. Jadi nggak akan bocor juga kemana-mana gitu kawan ya. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir VP-nya akan hilang, nggak akan ya. Jadi VP itu sudah tersimpan datanya secara online di servernya Fitup. Nanti ketika Fitupnya sudah kembali normal ya, kemudian kawan-kawan tinggal login lagi seperti biasa, nanti datanya akan pulih kembali ya, akan pulih kembali seperti biasa, seperti terakhir kawan-kawan mengerjakannya seperti apa, seperti itu. Terus yang kedua yang perlu dicatat, ini juga banyak sekali ya member yang bertanya ke saya ya, terus nanti kalau selama offline ini, selama libur ini ya, kurang lebih 2 minggu, berarti nanti hari misi saya hangus dong. Enggak kan kawan, jadi saya bilang enggak ya. Kemarin pun saya udah pernah bikin video tentang apa itu arti 40 hari misi ya. Jadi kalau di sini tidak ngerti juga, saya akan memperjelas kembali ya. Jadi selama kita tidak mengerjakan misi selama 2 minggu ini ya, maka hari misi kita, sisa hari misi kita tidak akan dikurangi kan kawan. Terus ruginya di mana? Ya misalkan kan kawan terakhir kemarin katakan sisa hari misinya masih tersisa 30 hari lagi misalnya nih. Ya baru dikerjakan 10 hari. Maka selama 2 minggu ke depan ya, mungkin kawan-kawan berpikiran, oh berarti sisa hari misi saya akan dikurangi sekitar 14 hari kan gitu ya. Berarti tinggal sisa 16 hari. Ya salah kan kawan. Nanti boleh dilihat, boleh dicek nanti ya. Setelah ini aplikasinya normal, itu pasti tetap 30 hari. Pasti tetap 30 hari. Nah, biasanya ya Fitup itu ada kompensasi biasanya, tapi kita kan bukan istilahnya berharap boleh, tapi bukan berarti itu pasti ya kawan ya. Kenapa? Karena kan sisa hari misi kita tidak dikurangi. Jadi biasanya ke Fitup sih ada mengasih kompensasi biasanya. Kita berharap seperti itu ya, mudah-mudahan aja nanti juga sama kayak tahun lalu ya. Tahun lalu juga ada kompensasinya ya. Mudah-mudahan sama seperti tahun lalu, tapi bukan berarti itu pasti ya kawan ya. Bukan berarti itu pasti, bukan berarti itu suatu kewajiban oleh perusahaan ya. Ya, kalaupun itu ada kompensasi, anggap itu adalah bonus. Anggap itu bonus tambahan ya kan. Berarti kan kawan sedang beruntung. Itu aja intinya ya. Kenapa saya bilang tidak ada kewajiban oleh perusahaan untuk membayar kompensasi? Karena hari misi kita tidak akan dikurangi. Hari misi kita tidak akan dikurangi, tetap utuh 100%, ya berapa sisa hari misi terakhir, misalnya 30 hari atau 15 hari, ya maka tetap angkanya akan 15 hari ya. Jadi tidak akan dikurangi selama proses maintenance ini. Ya, makanya di situ saya bilang tidak ada kewajiban oleh perusahaan untuk membayar kompensasi. Dan kalaupun ada ya, itu anggap sebagai bonus ya, anggap sebagai bonus tambahan untuk kita. Berarti kita sedang beruntung ya. Oke, kemudian bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti ya sosmednya Fitup, di sini sudah ada ya sosmednya Fitup, silahkan di follow ya untuk Instagramnya Fitup
titik ya official, kemudian Facebooknya Fitup titik official, kemudian Twitternya @official Fitup. Ya, ini coba saya perbesar ya biar kawan tahu ya, sorry. Ini coba saya perbesar. Nah, ini ya. Nah, ini kan kawan bisa lihat ya. Saya baca ya. Nah, ini silakan ikutin kawan. Jadi biasanya informasi penting ada di sosmednya Fitup ya. Ini yang resmi ya. Jangan ikutin yang lain. Sekarang banyak Fitup abal-abal ya. Apalagi mereka haters juga bikin ya nama-namanya mirip kayak Fitup official ini ya, supaya nanti akan menggiring opini para VTuber ataupun opini masyarakat Indonesia ya, supaya benci dengan Fitup. Tujuan mereka itu kan untuk merusak namanya Fitup ya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang pengen mengikuti yang resmi adalah yang ini ya. Tolong dibaca, tolong dicatat, silakan di-follow. Oke. Kemudian terakhir kita akan dengarkan langsung ya apa informasi ataupun kabar gembira yang akan disampaikan oleh Pak Wilbert ya, Pak Wilbert Karimun. Ini adalah PLC ya. Beliau ini adalah PLC 001 ya. Jadi PLC 001 yaitu co-foundernya Fitup. Jadi beliau ini di level manajemen ya. Jadi kawan-kawan bisa dengarkan langsung kabar gembira dari Pak Wilbert ini. Halo Fitubers, sekarang ini kami di sini ingin memberikan 2 kabar gembira untuk Anda. Kabar gembira yang sudah kita tunggu-tunggu lama banget, dan akhirnya kabar gembira itu datang juga. Yang pertama adalah, mungkin Anda sekarang tidak bisa masuk ke aplikasi. Anda jangan khawatir, nggak usah panik Bapak Ibu ya. Karena Fitup sekarang sedang masuk ke Fitup 3.0. Kita ingin menyambut Fitup yang baru, di mana Anda akan merasakan pengalaman yang berbeda, peluang yang lebih baik, dan banyak hal-hal baru nanti ke depannya. Dan di kabar baik yang kedua adalah 99% legalitas kita sudah mau selesai. Tinggal sisa 1% lagi. Nah, inilah 1%-nya yang kita semua perlu bergandengan tangan. Kita semua lewat ini bersama-sama, maka kita akan bertemu dengan Fitup yang legal, Fitup yang aman, Fitup yang dengan berbagai macam peluang yang besar untuk Anda semua. Bukan gitu, Pak? Wah, betul sekali Pak Wilbert. Inilah yang kita tunggu-tunggu semua Fitubers. Dimana dengan Fitup yang 100% legal, kita akan mendapatkan sebuah opportunity besar yang tidak perlu lagi Anda khawatirkan ada serangan-serangan yang akan masuk kepada komunitas kita, teman-teman. Karena dengan Fitup 100% legal, haters tidak akan ada celah lagi loh, teman-teman, untuk bisa menyerang kita. Bahkan, yang haters bukan lagi kerjaan Anda, teman-teman. Ini semua akan ditangani oleh pihak manajemen karena kita 100% legal, teman-teman. Teman-teman semua, dengan 100% legal, artinya apa? Artinya akan banyak partnership, akan banyak peluang-peluang besar yang menanti untuk bermitra dengan kita semua, teman-teman. Inilah ada satu kabar baik untuk kita semua, akan menaikkan nilai-nilai dalam bisnis kita semua, teman-teman. Ini justru akan menguntungkan bagi kita semua, akan membuat Fitup long live, teman-teman. Artinya, kita sebagai ekosistem, sebagai komunitas, kita panut kepada pemerintah, di mana kita ingin membangun cita-cita Indonesia ini, membangun ekonomi Indonesia dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, teman-teman. Inilah kabar baik yang ingin saya sampaikan bersama Pak Wilbert. Ya, dan untuk memberikan bukti kepada Anda, tangan saya itu sudah ada surat nih. Surat yang mungkin Anda sudah tunggu-tunggu nih. Ya, surat ini saya kasih intip sedikit ya. Itu surat dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, di mana surat ini adalah surat yang menunjukkan bahwa kita sekarang akan dirubah untuk bisa mendapatkan Fitup yang baru gitu ya. Untuk diarahkan ke Fitup yang baru yang ditandatangani langsung oleh Bapak Tonggam L. Tobing. Yang dimana kalau kesimpulannya, dengan surat ini kita diarahkan untuk melakukan penyesuaian dengan aplikasi yaitu Fitup 3.0 yang akan memberikan Anda pengalaman yang baru dan juga peluang-peluang yang baru. Jadi kita sekarang ini betul seperti kata Pak Noval, kita ingin manut pada pemerintah, kita akan ikuti aturan dan regulasi dari pemerintah supaya Fitupnya legal, Fitupnya jangka panjang, dan saya yakin bersama dengan Fitup, maka kita semua bisa punya kehidupan yang lebih baik ke depannya nanti. Saya bersama dengan Fitup. Itu adalah rumah kita semua. Oke kan kawan, jadi cukup jelas ya dari tadi saya perjelas di depan ya, kemudian diperjelas lagi kembali oleh Pak Wilbertnya langsung ya, bahwasanya saat ini ya boleh kita simpulkan sama-sama bahwasanya saat ini Fitup tidak sedang diblokir oleh pemerintah, melainkan Fitup sedang proses upgrade ke versi 3.0 ya, dimana tadi juga Pak Wilbert sudah sampaikan bahwasanya legalitasnya sudah 99%, tinggal 1% lagi, artinya apa? Sudah nyaris sempurna. Kalau seandainya nanti udah 100% ya, apalagi tadi udah ditunjukin ya, ada surat dari OJK-nya langsung ya, yang udah ditandatangani oleh Pak Tonggam L. Tobing ya. Nah, itu di situ kan sudah jelas ya, artinya udah merupakan
berita gembira lah, berita gembira ya untuk bagi VTuber ya, bahwasanya sebentar lagi VTube ini sempurna kan kawan. Jadi bagi para haters sudah tidak bisa lagi menyerang kita. Ya, makanya tadi juga dijelaskan kan bahwasanya kedepannya haters itu bukan urusan kita lagi, bukan urusannya para VTuber. Selama ini para VTuber yang setia ya, yang loyal dengan VTube selalu berjuang ya, mengcounter semua berita, termasuk saya sendiri, mengcounter semua berita-berita miring tentang VTube ya, untuk mengcounter itu semua. Selama ini kita yang berjuang ya, sama-sama ya, VTubernya, dan kita selalu semangat untuk itu. Nah, kemudian ketika ini sudah sempurna, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wilbert dan temannya tadi, bahwasanya kedepannya setelah ini sempurna 100%, otomatis itu bukan urusan kita lagi. Kenapa? Karena kalau ada juga yang masih menjelek-jelekan VTube, siap-siap aja kalian akan berurusan dengan hukum. Ya, karena apa? Karena VTube sudah 100% legal, berarti kalian melanggar ya, melanggar ketentuan hukum, berarti kalian siap-siap akan berurusan dengan hukum. Jadi makanya saya bilang, dan saya ingatkan kembali ke para haters ya, tolong kalian siap-siap, mending kalian hapusin tuh video-video yang tentang jelek-jelekin VTube ya. Kenapa? Kalau nanti VTube udah 100% legal, kalian siap-siap aja. Ya, itu akan bisa dilaporkan ya, dan otomatis kalian akan berurusan dengan hukum. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian yang paham dengan apa yang saya maksud di sini tetap semangat ya para VTuber, dan kalian yang masih di luar sana yang masih menjadi haters ya, mungkin sebaiknya cepat aja bertobat ya. Yang belum bergabung dengan VTube silakan bergabung dengan VTube, tapi tunggu ya sampai proses maintenance ini selesai, sampai proses VTube ini kembali normal, baru kalian bisa registrasi ya. Kalau saat ini belum ya, kita tunggu sampai dengan awal Maret. Oke, anggap aja ini sebagai liburan ya, liburan massal ya untuk para VTuber. Tapi tolong diingat, selama kita libur, data kita aman ya, itu yang perlu digarisbawahi, data kita aman, VP kita tidak akan hilang ya, semua informasi juga akan di-keep oleh perusahaan, diamankan, secure, nggak akan bocor ya. Kemudian hari misi kita juga tidak akan dikurangi ya, dan kalaupun nanti ada kompensasi dari perusahaan, anggap itu sebagai bonus ya. Tapi bukan berarti itu suatu hal yang pasti ya, tapi anggap itu sebagai bonus kalaupun itu ada. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah mendukung channel saya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.